Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Digma Podcast bersama aku Jatur. Ya, jadi hari ini kita kembali kedatangan bintang tamu yang cukup spesial nih, yaitu Ketua Umum bersama rekannya dari salah satu UKM yang ada di Politala, yaitu UKM Bisepol. Oke, langsung aja nih. Yang pertama ada Kak Muhammad Ilmi selaku Ketua Umum dari UKM Bina Sepi Politala, dan ada Kak Vina Rahmadani selaku Koordinator Tari. Halo Kak, bagaimana nih kabar kakak berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Kalau kabar anak-anak di Bispol gimana nih? Lagi sibuk-sibuknya sih, karena beberapa bulan ke depan kita akan ada event. Wah, berarti akan ada sebuah event nih ya. Ini masih disembunyikan gitu ya eventnya atau? Iya, masih kita sembunyikan nanti, tapi bisa kita spill-spill. Oh, nanti di spill-spill ya. Oke, baik. Oke nih Kak, tanpa lama-lama lagi kita masuk nih ke sesi pertanyaan nih. Oke, untuk mengantar sesi diskusi kita, boleh dong Kak jelaskan sedikit apa sih itu Bisepol gitu? Boleh deh dari Ketua Umum. Jadi Bisepol itu sebagai wadah bagi para mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Tanah Laut untuk menyalurkan minat serta bakat mereka agar bisa mengembangkan serta melestarikan kesenian yang ada. Oh, berarti berfokus mengembangkan minat dan bakat dalam bidang kesenian. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu siapa sih pertama kali pendiri atau sejarah lah berdirinya Bisepol di Politala ini? Menjawab? Jadi Bisepol itu ada sejak 2010, setahun setelah didirikannya Politala. Dan mungkin tidak satu orang yang membuat Bisepol atau mendirikan Bisepol, ada beberapa orang yang ikut terlibat dari pencetusan Bisepol itu, yang disebut anggota pelopor. Oh, berarti sejak 2010 cukup lama sekali ya Kak? Lumayan, oke. Dan itu ada beberapa pelopornya gitu ya. Oke. Kalau untuk kakak sendiri nih, itu kira-kira sudah generasi keberapa gitu dari awal dibentuknya Bisepol gitu? Kalau saya sendiri sudah mungkin saya sebagai workshop ke-7, sedangkan Saya di workshop ke-8. Oh, berarti lebih lebih lama duluan Kak Vina gitu daripada Kak Muhammad ini. Oke, berhubung karena Kak Vina nih lebih lama, boleh dong Kak sedikit ceritakan nih ke kami gitu pengalaman kakak gitu selama di Bisepol. sebenarnya kalau diceritakan dari awal sampai sekarang mungkin banyak banget. Iya. Tapi yang paling berkesan pas acara Boy di tahun saya pertama masuk sebagai anggota Bisepol, saya kaget sebenarnya. Mungkin di situ ada beberapa kendala yang kita alami, dan itu sangat dibantu oleh tetua yang di atas. Saat kita cerita masalah yang ada itu, beliau sangat welcome dan sangat antusias untuk membantu gitu. Itu sih yang bikin saya kagum banget. Oh, jadi itu salah satu alasan ya Kak. Jadi kakak betah juga nih di Bisepol karena ada itu dari ke pendahulunya gitu, sangat respect ya Kak. Iya. Kalau dari Kak Ilmi sendiri mungkin boleh ceritakan sedikit pengalamannya gitu selama di Bisepol. Untuk pengalaman saya di Bisepol itu cukup menyenangkan. Iya. Karena di dalam organisasi tersebut kami sangat kuat itu kekeluargaannya, sehingga interaksi antar anggota, antar kakak tingkat yang terdahulu lebih nyaman. Jadi untuk berbagi cerita, berbagi masalah atau jarakna apa itu lebih nyaman. Tidak ada rasa canggung lagi. Oh, berarti rasa nyaman dan tidak ada rasa canggung itu gitu ya Kak, yang membuat kakak-kakak ini cukup betah gitu berada di Bisepol. Oke deh.
Tadi kan udah nyebutin nih pengalaman dari Kak Ilmi dan Kak Vina. Nih, pengalaman Kak Vina tadi saya dengar ada yang namanya Boy. Ya Kak ya? Nah, kira-kira itu merupakan salah satu proker kah yang ada di angkatan Kakak atau memang proker tahunan gitu yang ada di Bisepol? Nah, itu termasuk proker tahunan yang ada di Bisepol. Boy itu sendiri disingkat dari Bisepol Opier. Oh. Jadi itu Boy itu dirayakannya pada sebelum tahun baru atau pas tepat malam tahun barunya. Jadi Boy itu kayak acara penutup tahun. Ya. Oh, berarti Boy itu dilaksanakannya setiap akhir tahun gitu ya, sebagai acara penutup tahun juga gitu. Oke, baik Kak. Ini mau nanya lagi nih ke kakak berdua nih. Kenapa sih Kak Ilmi gitu awal mulanya mau menjadi ketua gitu di UKM Bisepol? Awal mulanya tuh kenapa saya jadi berminat menjadi ketua umum di Bisepol. Saya ini sering berbincang-bincang kepada orang terdahulu di Bisepol. Jadi dia menyarankan juga saya untuk menjadi itu ketua umum. Jadi saya pikir-pikir saya juga berminat karena saya juga ingin mencoba hal baru dan menambah pengalaman. Bagaimana sih caranya menjadi ketua umum situ? Nah, di situ saya ingin mencari pengalamannya. Oh, berarti kakak berminat karena ingin mencari pengalaman gitu. Oke nih Kak, ngomong-ngomong kan kakak nih tadi pengalaman ya, dan termasuk juga angkatan yang awal gitu. Nah, kenapa jadi angkatan yang awal dipilih enggak angkatan yang terdahulu gitu? Karena memang dari setiap angkatan terbaru itu wajib dipilih salah satu menjadi anggota. Salah satu wajib menjadi ketua umum. Oh, wajib menjadi ketua Karena umum. yang angkatan terdahulu itu sudah pernah, jadi kan kita supaya itu namanya apa, memberi pengalaman ke yang lain. Oh, jadi supaya memberi pengalaman yang lainnya. Nah, sebelum menjadi ketua berarti kakak pernah dong jadi anggotanya juga nggak sih gitu, sebelum jadi ketua? Iya, pernah. Oh, pernah berarti. Kalau untuk Kak Vina sendiri nih, kenapa gitu tertarik menjadi koordinator tari? Apa memang kakak punya skill nari, terus emang sedang kakak di dunia tari gitu? Nomor satu, emang saya seneng banget yang namanya nari. Dan yang kedua, sama kasusnya sama ketua umum, itu dorongan dari orang-orang yang terdahulu. Oh, orang-orang yang terdahulu. Boleh sedikit dijelaskan Kak pengalaman narinya gitu selama di Bisepol? Pernah tampil di mana aja, terus bawain pentas apa aja gitu? Pernah saya tampil di Expo Tanah Laut, sama pernah tampil juga. Biasanya selain proker, kita juga diundang untuk panggung apresiasi. Panggung apresiasi itu kayak kita diundang ke UKM di luar kampus, seperti kampus lain, diundang untuk menampilkan apa yang kita punya. Oh, berarti bahkan sampai ini luar biasa sih, bahkan sampai diundang keluar kampus gitu ya, di kampus Walitala untuk diundang untuk tampil gitu ya kayak untuk pentas seni gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin nih Kak tentang sifat kekeluargaan karena adanya hubungan erat dengan orang pendahulu gitu. Nah, kalau boleh, itu boleh dong Kak dibagi tips and tricksnya gitu buat UKM yang lainnya juga. Karena kan biasanya nih kalau sudah lulus nih mereka udah tuh kayak ya udah nggak ada hubungan lagi lah dengan UKM-nya gitu. Boleh dong Kak dibagi tips and tricksnya gitu. Mungkin kayak yang bakalan saya kasih tahu ini udah normal banget, tapi emang apa-apa kunci dari sebuah hubungan ya komunikasi yang kuat sama yang lebih tuanya. Dan juga di Bisepol nggak ada yang namanya alumni Bisepol, nggak ada yang namanya udah cut gitu kalau udah lulus. Mereka akan selalu jadi anggota Bisepol sampai mereka tua. Oh, berarti kalau udah menjadi bagian dari Bisepol itu nggak ada yang namanya alumni, tapi tetap jadi bagian dari Bisepol ya Kak?
Oke Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan yang berikutnya nih. Ini kan berhubung sudah mau masuki akhir semester 2, otomatis kan ada yang namanya adik-adik tingkat baru nih. Pasti nanti ada juga UKM-UKM atau Ormawa itu ngadain yang namanya open recruitment. Nah, untuk sistem open recruitment di UKM Bisipol sendiri itu seperti apa nih Kak kira-kira? Apakah ada seleksi khususnya atau mungkin wawancara atau seperti apa? Boleh deh Kak dijelasin. Untuk pertama itu akan dikasih link untuk pendaftaran. Setelah itu ada lagi pemanggilan setelah ada masuk mendaftar di link itu. Ada pemanggilan nanti untuk wawancara. Oh, Gitu. berarti diberikan Google Form dulu gitu ya Kak, Iya. linknya dulu. Terus habis itu proses tahapnya wawancara gitu. Iya. Nah, untuk dapetin link itu kira-kira bisa diakses di mana? Kira-kira tuh Kak, linknya. Biasanya setiap open recruitment kita akan bagi-bagi brosur. Nah, di brosurnya itu bakalan dicantumkan linknya. Oh, berarti bagi-bagi brosur terus dicantumin linknya gitu di situ. Nah, setelah seleksi wawancara itu ada tahapan lagi Kakak untuk menjadi anggota tetap di UKM Bisipol. Untuk menjadi anggota tetap setelah wawancara itu kami seleksi dulu dan habis itu setelah semuanya yakin untuk bergabung, kami adakan pelatihan untuk pentas perdana mereka. Oh, pentas perdana ya Kak. Nah, dalam pentas perdana itu ada latihan. Nah, di situ juga termasuk babak penyisihan dari mereka. Oh, berarti ada babak penyisihannya ya Kak ya? Kan termasuk babak penyisihan itu tergantung orangnya tahan atau enggaknya. Ya, gini saya tambahin. Bisipol sebenarnya nggak punya kriteria khusus untuk merekrut anggotanya. Saya sering dengar kayak gini. Mungkin kalau mau ikut Bisipol kita minimal harus punya satu bakat atau minat yang dalam kesenian. Iya. Tapi saya jawab itu salah besar. Oh, salah Karena yang kita cari, orang-orang yang kita cari itu bukan orang yang hebat dalam berkesenian, tapi niat, kegigihan dan tanggung jawab yang mereka punya. Karena orang-orang yang hebat dalam berkesenian belum tentu punya niat dan kegigihan dan tanggung jawab yang kuat, sedangkan orang yang punya kegigihan dan tanggung jawab yang kuat pasti bisa dapat ilmu serta bakat yang hebat. Oh, berarti nggak ada ya bakat khusus gitu kalau masuk Bisipol. Yang penting ada niat, kemauan, serta mau menjalankan Iya. tanggung jawab yang dibebankan gitu Yang ya. penting mau belajar gitu. Oh, mau belajar. Oke Kak, untuk menjadi, kan tadi ada yang namanya pentas perdana nih Kak. Nah, sebelum pentas perdana itu berarti ada latihan-latihannya, nah gitu. Nah, itu berarti yang anggota baru wajib mengikuti kah gitu latihannya? Iya, wajib dikarenakan kan sebelum itu pentas perdana mereka harus latihan terlebih dahulu karena di pentas perdana itu mereka yang akan tampil. Oh, mereka yang akan tampil. Oke. Oke nih Kak, tadi kan nggak ada syarat khusus ya untuk bisa kesenian lah untuk masuk di Bisipol. Nah, berarti untuk para peserta yang mau masuk nih, tapi mereka nggak punya skill dalam bidang seni, tapi harus nampilin lah pada saat pentas perdana. Nah, itu gimana tuh Kak? Apa untuk pentasnya? Apakah yang ditampilin itu mereka milih sendiri atau ada diatur lah dari kakak-kakaknya gitu? Jadi untuk penampilan itu mereka memilih sendiri dari bidang mana yang mereka minat. Jadi setelah itu kan tadi ada tes wawancara. Jadi setelah tes wawancara itu mereka dipersilakan untuk memilih bidang yang mereka minat. Jadi setelah mereka memilih bidang yang mereka minat itu beberapa bulan atau 1 bulan kemudian mereka dilatih itu dalam 1 bulan. Setelah 1 bulan dilatih itu mereka akan menampilkan. Oh, oke. Berarti mereka dilatih. Nah, untuk latihannya sendiri itu ada dari pihak kakaknya kah menyediakan pelatihnya atau mereka sendiri yang berlatih? Untuk pelatihan itu kami dari seluruh anggota yang melatih mereka. Oh, berarti dari seluruh anggota yang melatih mereka ya, Kak? Oh, oke. Jadi kira-kira begitu ya, Kak, tahapan untuk menjadi anggota Bisipol gitu. Untuk bidangnya sendiri nih, Kak.
kira-kira dalam Bisepol ini itu berapa bidang gitu? Selain dari Kak Vina kan ada dalam bidang tari. Nah, mungkin boleh dong dijelaskan bidang-bidang yang lainnya gitu. Dalam Bisepol kita ada selain tari, kita ada musik panting, musik akustik, ada band, ada juga dance, ada perkusi, ada juga seni lukis. Dan tari tradisional. Tari tradisional. Boleh sedikit nih Kak. Untuk tadi kan Kakak ada nyebutin seni lukis gitu. Nah, untuk seni lukis ini sendiri tuh kapan gitu? Biasanya latihannya hari apa gitu Kak? Karena pernah nih ada teman saya katanya mau masuk Bisepol di bidang seni lukis, tapi katanya nggak ada gitu. Boleh dong Kak, kalau mau bidang. Jadi bidang seni lukis itu biasanya latihannya kapan gitu Kak? Bedainnya. Biasanya tergantung jadwal latihan di Sabtu. Sabtu biasanya kita latihan, tapi gantian. Kadang tari, kadang band, kadang panting. Oh, berarti setiap hari Sabtu itu melakukan pelatihan tetapi ganti-ganti bidang gitu ya? Iya. Oke. Karena dalam Bisepol kita dituntut untuk harus bisa lebih dari satu bidang. Oh. Jadi kita kalau jadwal minggu ini untuk tari, kita belajar tari semua. Kalau minggu ini kita akustik, kita belajar akustik semua. Oh, berarti orangnya nggak nuntut harus bisa satu bidang tapi mempelajari semua gitu Iya, ya? mempelajari Mempelajari semuanya. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke struktur organisasi deh. Nah, di struktur organisasi Bisepol itu selain ada ketua umum atau koor-koor lainnya, apa sama aja gitu seperti UKM lainnya kayak ada ketua, sekretaris, bendahara, atau ada sedikit perbedaan gitu di struktur organisasi Bisepol? Sebenarnya dalam Bisepol sama aja kayak struktur organisasi biasanya, ada bendahara, nggak ada yang jauh berbeda gitu. Oh ya, berarti hampir sama-sama aja ya Kak. Kalau untuk divisi-divisinya, ada divisi apa aja gitu Kak? Boleh dong disebutin? Sama Sama kayak kayak yang tadi ada beberapa juga kan, kayak divisi tari, divisi panting, divisi band, teater, dan yang lainnya. Oh, berarti divisinya dipisah gitu ya Kak? Kan setahu saya nih, setahu saya gitu musik panting, band, kira saya gitu disatuin gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Berarti dipisah gitu. Oke, Kak. Oke, mengenai pentas seni nih. Kakak kan berarti Bisepol ini UKM yang cukup sering lah ngadain pentas-pentas seni gitu, yang kadang di dalam, kadang di luar gitu. Itu biasanya gimana sih Kak cara ngajuin dananya gitu? Atau biasanya lewat proposal aja kah? Atau ada hal lainnya gitu? Boleh deh Kak dijelasin. selain proposal, kita juga kadang ngajuin sponsor-sponsor di luar sama iuran. Oh, berarti kalau sponsor di luar itu misalnya kayak gimana tuh Kak? Boleh dong contohnya gitu. Sponsor kayak kita ngajuin proposal ke perusahaan Aqua atau ke perusahaan lainnya gitu. Oh, berarti dari situ juga salah satu sumber dana gitu Iya. untuk ngadain pentas seninya gitu ya Kak. Kalau misalnya iuran berarti iuran per anggota juga Kak? Iya. Oh, yang seperti pada umumnya aja Tapi gitu. kadang mungkin iurannya nggak akan banyak karena kita punya kas kan, jadi Oh. biasanya juga pakai kas. Oh, berarti pakai kas juga gitu. Oke Kak, tadi kan Kakak ada bahas soal sponsor nih. Nah, itu biasanya kalau ngajuin sponsor nih, kira-kira untuk event yang di dalam kampus juga ngajuin kah? Atau biasanya event besar aja gitu, untuk di luar kampus misalnya gitu? Sejauh ini kalau kita nyari sponsor biasanya mungkin untuk acara-acara atau event-event yang cuma di dalam kampus, karena jika di luar kampus itu biasanya kita yang diundang, jadi kita nggak keluar dana. Oh, berarti kalau misalnya di luar itu diundang gitu ya Kak? Iya. Tapi itu gimana, boleh bagi tipsnya nggak Kak? Kok bisa gitu? Kan ngadain di dalam kampus tapi mencari sponsornya keluar. Karena setahu saya itu kan termasuk hal yang agak sulit gitu. Tapi kok bisa gitu? Dari Kakak diterima terus gitu proposalnya. Boleh bagi tipsnya gitu?
Sebenarnya kalau diterima terus pun enggak, cuman Iya. kayak kita usaha aja dulu, mau diterima apa enggak itu urusan belakangan. Sama itu nggak satu perusahaan aja Iya. yang diajukannya, Oh, ada berarti, beberapa. Jadi yang mana yang menyetujui. berarti ada beberapa perusahaan ya Kak yang mengajukan gitu. Kalau boleh tahu selain di tadi ada Kakak nyebutin Aqua gitu, perusahaan-perusahaan lain yang pernah Kakak ajukan gitu untuk sponsornya, boleh nggak Kak disebutin apa aja gitu? Selain Aqua, kita juga pernah ke PT Ciomas. Oh, Ciamas. Iya. Oke nih Kak, jadi kan kampus sendiri nih sering gitu ngadain acara-acara besar gitu. Seperti biasanya seminar-seminar yang ngundang dari luar. Nah, biasanya kan setiap opening nih dari seminar itu biasanya kan ada tari atau itu kan biasanya ngambil dari Bisepol nih kira-kira. Nah, itu gimana sih Kak bisa terjalin kolaborasi atau kerjasama gitu dengan pihak kampus nih gitu? Memang kita biasanya dalam setiap event yang seminar-seminar ada himbauan, bukan himbauan sih, lebih jatuhnya kayak undangan juga. Oh. Undangan bahwa bisa nggak nih gitu Ngisi acara. ngisi acara di seminar gitu. Itu berarti setiap undangan diterima terus ya Kak dari pihak kampusnya gitu. Enggak Enggak semuanya, semuanya sih ya. Oh, yang kira-kiranya bisa kita Yang bisa kami handle. Iya. Oh, berarti kalau misalnya kurang bisa itu ditolak juga Iya. gitu. Oke, Kak, baik. Oke, kita kembali nih Kak. Di awal tadi kan sudah ada sedikit menyinggung soal proker yang disembunyikan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, proker-proker apa aja sih Kak yang dijalankan gitu di Bisepol ini selain tadi ada boy gitu? Boleh dong Kak diceritakan? Untuk proker yang di tahun ini yang sudah terjalan atau terlaksanakan itu kan pertama boy Iya. sama bukber, baru itu aja. Baru bulan kedepannya baru akan dimulai lagi. Oh, berarti bulan ke depan ya Kak. Hmm. Itu biasanya kan termasuk proker tahunan nih. Iya. Kalau proker mingguan gitu ada Kakak kira-kira? Untuk proker mingguan tidak ada. Tidak ada. Atau proker bulanan juga tidak ada. Nah, untuk proker bulanan itu ya masuk dari proker tahunan tadi kan setiap tahun itu ada berapa bulan itu, jadi setiap bulan itu kayak masuk ada prokernya setiap bulan. Setiap Oh. bulan itu satu proker. Oh, berarti cabangan dari proker tahunan juga ya Iya. untuk proker bulanannya gitu. Oke. Oke Kak, saya dengar nih Kak. Bukan saya dengar lagi sih, tapi emang terlihat nih UKM Bisepol itu merupakan UKM yang sibuk banget, kayak sibuk lah gitu di mata mahasiswa. Jadi kan banyak nih mahasiswa Politala yang sebenarnya males ikut UKM karena susah katanya nih antara membagi waktu antara UKM dengan kuliah. Nah, jadi boleh dong Kak minta tipsnya nih dari Kakak berdua gitu. Gimana sih cara ngehandle atau ngebagi waktu gitu antara kuliah dan juga UKM gitu? Untuk saya sendiri sih untuk pembagian waktunya itu ya saya selesaikan dulu perkuliahan saya, baru habis kuliah saya lanjut mengurus organisasi. Itu kalau misalnya nih Kak ada bentrok gitu antara perkuliahan dan organisasi. Nah, itu didahulukan yang mana gitu? Untuk apabila ada bentrok antara Iya, organisasi sama perkuliahan itu saya akan mengutamakan perkuliahan dulu karena di UKM Bisepol tidak terlalu menuntut untuk berhadir apabila masih ada bentrokan waktu. Iya, karena dari kita juga emang pendidikan nomor 1. Oh, siap. Jadi pendidikan yang nomor 1 ya Kak. Walaupun ada bentrok tetap diutamakan perkuliahan gitu. Oke. Oke nih Kak. Kan biasanya nih UKM itu atau Orma itu nggak lepas nih dari kritikan lah atau julitan-julitan dari mahasiswa yang lain gitu yang di luar UKM gitu kan, termasuk LPM Dikma sendiri sering nih mendapatkan kritikan. Nah, kalau misalnya di kakak-kakak sendiri nih untuk mengatasi lah istilahnya kritikan-kritikan tersebut itu gimana sih caranya, tipsnya gitu gimana gitu? Yang namanya kritikan kan kayak pasti ada. Ya, pasti. Dan kayak kritikan
jatuhnya ya cuma omongan aja, kita asalkan itu semua kayak nggak ganggu kegiatan kita, nggak ganggu proker ataupun segala acara yang kita punya, itu nggak akan diambil pusing. Toh mereka cuma ngomong dan nggak tahu gimana sebenarnya kita di dalamnya, jadi anggap angin lewat aja lah. Ya, jadi anggap angin lewat aja gitu kan, karena yang berproses kan kita gitu, bukan mereka gitu ya. Oke, siap. Oke, kalau dari Kak Ilmi sendiri selaku ketua gitu, gimana menanggapin kritikan-kritikan dari luar gitu? Ya sama seperti yang dikatakan tadi, anggap angin lewat aja karena mereka tidak tahu bagaimana kami di dalamnya. Oh ya, berarti anggap angin lewat aja ya. Oke, kembali ke ketua nih. Kira-kira nih Kak, itu gimana sih Kak cara mengatur anggota? Karena biasanya kan anggota nih ada aja gitu kan yang aduh di chat gak respon kan tiba-tiba, atau tiba-tiba kan miskomunikasi, orangnya hilang. Nah, itu gimana tuh Kak kira-kira untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu? Untuk mengatasi hal tersebut kami ya sering melakukan kumpul-kumpul bareng, ngomong-ngomong bareng. Apabila ada salah satu dari kami yang nggak ikut atau ngilang, baru saya menghubungi secara personal, satu gitu. Nah, kan sudah dihubunginin secara personal nih Kak. Itu kalau orangnya tetap ngilang gimana? Ya diusahakan dicoba lagi sampai dia terbuka lagi, sampai dia mau lagi. Untuk beberapa kali kita coba dulu. Oh, berarti dicoba terus ya Kak ya sampai dia mau gitu. Iya. Oke, siap, terima kasih. Oke nih Kak, kita sudah masuk akhir sesi diskusi atau sesi sharing-sharing gitu. Nih boleh dong dari Kak Ilmi dan Kak Vina gitu untuk kasih lah istilahnya saran, harapan gitu kepada mahasiswa Politala nih untuk tidak takut berorganisasi. Boleh deh dari Kak Ilmi dulu. Untuk tidak takut berorganisasi, kenapa harus takut? Karena kan organisasi itu mengajarkan kita untuk saling bersosialisasi antar manusia. Jadi kita tuh bisa lebih nyaman, bisa melatih public speaking, melatih mental. Jadi dalam berorganisasi itu bagus untuk melatih itu. Oh, oke, siap. Jadi kita belajar melatih gitu ya Kak, Iya. melatih mental, melatih public speaking. Kalau dari Kak Vina, harapannya apa gitu? Sama kayak yang sama kayak yang dibilang Ketum tadi. Kenapa sih takut untuk berorganisasi gitu? Karena dalam organisasi kita diajarkan public speaking. Di luar dari itu pun kayak kita bisa bagi waktu, kita bisa manage waktu dengan cara ikut organisasi gitu. Nah teman-teman, jadi itu harapan dari Kak Ilmi dan Kak Vina, jangan takut berorganisasi gitu. Karena dari organisasi kita akan belajar cara memanage waktu, melatih mental kita, bahkan melatih public speaking kita. Nih, Oke Kak, jadi kita udah di akhir sesi sharing-sharing kita, diskusi kita. Jadi sebelum saya menutup atau closing, saya ada satu game nih, yaitu game jawab cepat. Nanti game ini dibagikan oleh Kak Ilmi ya. Oke. Jadi gamenya itu ada jawab cepat. Jadi nanti kakak diberi 2 pilihan, pilih salah satu dengan cepat gitu. Oke. Jadi kita langsung aja ya Kak. Yang pertama, musik atau tari? Musik. Oke. Yang kedua, musik tradisional atau modern? Modern. Kenapa? Alasannya? Karena saya berminat di sana. Oke, siap. Yang ketiga, anggota baru atau anggota lama? Anggota baru. Anggota baru. Organisasi atau kuliah? Kuliah. Kuliah. Datang telat atau tepat waktu? Tepat waktu. Waktu. Lebih suka event siang atau event malam? Event malam. Kenapa? Karena lebih nyaman aja gitu suasananya, karena acara tuh kan kami mengadakan acara kayak memiliki lampu-lampu sekira ada itu lightingnya. Oke, siap. Leader atau member? Leader. Kenapa? Karena leader bisa mempelajari yang lebih muda, bisa mengajak untuk kebersamaan dari yang baru gitu. Kerjasama atau kerja sendiri? Kerjasama. Kerjasama. Oke, itu tadi games jawab cepatnya. Makasih Kak udah jawab. Oke, sebelum penutupan nih,
Bisepol ini kan punya slogan nih yang saya tahu. Boleh dong ditampilin di sini gitu, tampilin ke teman-teman slogannya gitu. Ini Kak, silahkan. Bisepol, Satu jiwa untuk seni. Keren banget guys slogannya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing-sharing atau diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Ilmi dan juga Kak Vina karena telah meluangkan waktunya untuk berhadir di podcast kami kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube LPM Dikma. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah!